Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du, ikhwati talabah, arsyadani wa arsyadakum ta'ala naftatih wa nabda darsana hadas sabah bil basmalah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita baca surat At-Takwir juga dengan terjemah perkatanya. Kita ulang baca dulu terjemah perkatanya, kita rangkum, kita ringkas sedikit penjelasannya, baru nanti kita masuk ke surat yang berikutnya. Bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha penyayang, Ar-Rahimi Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Idza syamsu, apabila matahari kuwirat, digulung. Ada satu hadis menyebutkan bahwa nanti di hari kiamat itu matahari dan bulan akan digulung. Jadi ya kalau digulung itu kan artinya ya berarti sudah tidak ada cahayanya, tidak ada sinarnya. Wa idzan nujumu kadarat, wa idza, dan apabila an-nujumu, bintang-bintang, ingkadarat, berjatuhan. Wa idza, dan apabila al-jibalu, gunung-gunung, suyirat, dihancurkan. Wa idza, dan apabila al-isyaru, unta-unta bunting, uttilat, ditinggalkan. Wa idza, dan apabila al-wuhusyu, binatang-binatang buas, husyirat, dikumpulkan. Jadi saking prahara kedahsyatan peristiwa hari kiamat nanti itu, menjelang hari kiamat, ketika terjadi huru hara ini, nanti binatang-binatang itu semuanya akan kacau balau, kemudian saling berlarian. Bahkan kalau dibaca di Al-Misbahul Munir ini, manusia dan jin dan manusia nanti saling bertabrakan dan ya saling kacau. Wa idzal biharu sujirat, wa idza, dan apabila al biharu, lautan, sujirat, dipanaskan. Jadi ketika gunung-gunung hancur seperti itu kan, manusia akhirnya kemudian ke laut aja, ke laut. Ketika sampai laut, ternyata laut dinyalakan, kan gitu, dipanaskan. Ternyata lautnya dipanaskan sampai akhirnya kemudian kering lautan itu. Wa idza, dan apabila an-nufusu, ruh-ruh, zuwijat, dipertemukan, dikelompokkan nanti. Yang ashabul yamin nanti kumpulnya sama ashabul yamin, yang ashabus shimal nanti sama ashabus shimal, dan seterusnya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila al mau'udatu, bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, kan wawa dilbanat, kan dalam hadis itu. Su'ilat, ditanya, bi ayyi dzambin kutilat, bi ayyi, karena apa, dzambin, dosa, karena dosa apa, kutilat, dia dibunuh. Maka nanti kan dimintai pertanggungjawaban mereka yang dulu di masa jahiliyah mengubur anaknya hidup-hidup. Kalau hari ini mungkin bisa juga dikatakan sebagian wilayah atau sebagian orang itu yang mengalami kejahiliaan dalam tanda kutip, kan gitu. Anaknya lahir taruh di tong sampah, dibuang di tempat pembuangan sampah, kan gitu kan. Dibungkus plastik, taruh ditinggal di mana, kan gitu, dihanyutkan di sungai dan yang sebagainya. Ngeri kalau kita baca berita-berita seperti. Dan setiap hari itu, antum dulu mungkin pas masih megang Android, ada yang punya aplikasi Detik dan lain sebagainya, itu kan kalau kita nyalakan langganan beritanya kan tiap hari ada up to date berita terbaru, kan ada pemberitahuan terus kan. Dan tidak cuma berita kriminal ya, kadang berita bola juga masuk kan, MU menang apa-apa itu kan, kelihatan ini ya kan, head newsnya kan, judul beritanya. Dan tiap hari itu mesti ada kayak gitu. Ada seorang suami membunuh istrinya, ada istri membunuh suaminya, kan gitu. Ada mantu selingkuh sama mertuanya, dan lain sebagainya. Sehari ini tuh masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Naudzubillah min dzalik. Banyak sekali hal-hal yang ngeri sekali. Ngelus dodo bahasa orang Jawa itu. Ngelus dodo. Apalagi kalau pemerkosaan, tindak asusila dan lain sebagainya itu. Dan tidak hanya dari orang-orang yang tidak bermoral,
bahkan pengurus pesantren, pengasuh pesantren, orang yang dipanggil ustadz itu kan dilaporkan sama istrinya, sama ustadzah kan berarti kan. Istrinya ustadz kan berarti ustadzah. Ustadzah itu melaporkan suaminya ke polisi. Kenapa? Karena suaminya sering melakukan pelecehan terhadap santriwati. Bayangkan. Kalau yang menjadi pelaku itu orang yang tidak ada embel-embel ustadz, tidak pakai peci, tidak pakai jubah, tidak pakai baju koko kan, ya secara logika dan nalar mungkin mungkin memang tidak tahu ilmunya, tidak tahu konsekuensinya, tidak tahu dosanya dan lain sebagainya. Tapi kalau yang melakukan seperti itu gimana? Gitu. Nah, itu pentingnya selain kita memperbanyak dan memperkaya ilmu, kita juga harus memperkaya iman, memperbanyak adab, kan gitu. Betapa banyak orang yang kaya, melimpah ruah ilmunya, sanadnya, dengan lembar sanad itu ditumbuk itu mungkin sampai mentok ke plafon, ya. Tapi kalau tidak dibarengi dengan memperkaya iman, memperkaya adab, terus olah hati, tidak hanya olahraga, tidak hanya olah jiwa, tapi olah hati juga, itu kan Na'udzubillah min dzalik. Nah, ada satu riwayat dari Umar bin Khattab, beliau menuturkan terkait dengan ayat ke-8 surat At-Takwir ini. Ada salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW, kemudian berkata kepada beliau, curhat, Rasulullah, saya dulu di masa jahiliyah itu pernah mengubur beberapa anak perempuan hidup-hidup. Rasulullah kemudian bersabda yang kurang lebih artinya, terjemahnya, ya kalau gitu berarti untuk satu anak yang kamu kubur hidup-hidup, kamu merdekakan satu budak. Kemudian sahabat itu bilang, Rasulullah, saya ini orang yang punya unta. Ya sudah, kalau gitu berarti untuk masing-masing anak yang kamu kubur hidup-hidup, maka kamu sembelih satu ekor unta, kan gitu. Artinya kan dosa itu kan dikerjakan jauh dulu ketika masa jahiliyah kan, tapi tetap oleh Rasulullah kemudian diperintahkan seperti itu sebagai kafarat, Wa idza suhufu nusyirat, wa idza dan apabila as-suhufu lembaran-lembaran nusyirat dibuka lebar-lebar, catatan amal itu loh dibagi. Wa idza sama'u kusyitat dan apabila as-sama'u langit kusyitat dilenyapkan. Wa idza dan apabila al-jahimu neraka su'irat dinyalakan. Wa idza dan apabila al-jannatu surga uzlifat didekatkan. Ketika semua item dari ayat 1 sampai ayat 13 ini terjadi, alimat nafsumma ahdorat. Alimat mengetahui nafsun jiwa ma ahdorat, apa yang dia kerjakan. Tampak semua, tampil semua apa yang dulu dikerjakan. Dia ingat apa yang dia kerjakan. Nanti akan serupa dengan di surat Al-Infitor. Kan? Kalau di surat Al-Infitor itu kan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma ahdarat. Nah, ini bagian yang pertama dari surat At-Takwir, kaitannya dengan huru hara hari kiamat. Bagian yang kedua dari surat At-Takwir adalah kaitannya dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, fala uqsimu bil khunnas, maka aku bersumpah bil khunnas, dengan bintang-bintang, al jawaril kunnas, al jawari yang beredar, al-kunnas yang terbenam. Wal-laili idza as'as, demi malam idza apabila as'asa telah larut. Was-subhi dan demi subuh idza apabila tanafas telah menyingsing. Berapa sumpah ini? Bil khunnas, al-lail, as-subuh, dengan 3. Dengan 3 sumpah itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya ia laqaulu, benar-benar firman Allah, rasulin karim, yang dibawa oleh utusan karimin yang mulia. Jadi penerjemahannya bukan innahu laqaulu rasulin karim, bukan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah perkataan rasul yang mulia, bukan. Tapi innahu, sesungguhnya Al-Qur'an, laqaulu, benar-benar firman Allah, rasulin karim, yang dibawa oleh utusan yang mulia. Maksudnya siapa rasulin karim? Malaikat Jibril.
Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Dzi quwwatin yang mempunyai kekuatan. Inda di sisi dzil arsy, Allah yang memiliki arsy, makin yang mempunyai kedudukan tinggi. Jadi makinin itu sifat dari dzi quwwah, bukan sifat dari al arsy. Betul. Makin itu sifat dari dzi quwwah, sifatnya Jibril, bukan arsy. Muta'in ditaati, sama di sana, di langit maksudnya, aminin dipercaya. Itu sifat-sifat malaikat Jibril yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takwir ini. Wa ma sahibukum bimajnun. Nah, ini penegasan Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan Nabi Muhammad. Wa ma dan bukanlah sahibukum teman kalian. Nabi Muhammad yang dimaksud bimajnun orang gila. Karena di antara tuduhannya orang-orang kafir Quraisy kan, gila itu Muhammad tuh, gila itu kan gitu. Saking udah mentoknya. Apa ya ini kasusnya ya? Kita jerat pakai undang-undang apa ya ini ya? Kayaknya udah gak ada lagi undang-undang yang bisa kita pakai untuk jerat dia kan gitu. Akhirnya kemudian karena mentok, gila itu dia itu, tukang sihir dia itu kan gitu kan. Penyair dia itu. Padahal mereka sendiri yang ngasih julukan itu juga ragu. Masa orang gila kayak gitu sih? Masa penyair kayak gitu sih? Masa tukang sihir kayak gitu sih? Mereka sendiri sebenarnya ketika memberikan julukan-julukan itu juga hati nuraninya menolak. Karena mereka jelas sadar orang gila tidak mungkin kayak gitu, tukang sihir tidak mungkin kayak gitu, penyair tidak mungkin kayak gitu lah. Tapi gimana lagi? Kan gitu. Gimana lagi? Itulah sengsara di dunia dan di akhirat juga nanti bakal sengsara kan akhirnya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad dan sungguh ra'ahu, dia telah melihatnya. Nabi Muhammad sahibukum telah melihat dzikuwatin tadi, malaikat Jibril, bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang. Ini pertemuan perdananya Rasulullah dengan malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Kan itu. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma dan tidaklah huwa dia Nabi Muhammad 'alal ghaibi atas yang gaib bidhanin. Bidhanin itu kikir. Dalam qiraah yang lain dhanin dibaca bukan pakai dhad, tapi dibaca pakai dha. Jadi dhanna bukan dhanna. Kalau dhanin kan bakhil, kikir. Kalau dha pakai dha yang ada tongkatnya. Nah, itu kan maknanya apa dhanna? Berprasangka atau mengira-ngira. Wa ma huwa dan tidaklah ia, huwanya di sini kembali ke Al-Qur'an, bi qauli syaitonir rajim, perkataannya setan yang terkutuk. Fa aina tadhhabun, maka kemana tadhhabuna kalian pergi? Kenapa kalian tidak beriman kepada Al-Qur'an? Padahal sudah jelas Al-Qur'an itu firman-Nya Allah, dibawa oleh Rasulin Karim, kemudian disampaikan oleh sahibukum yang wama sahibukum bimajnun, dia bukan orang yang gila. In huwa illa dzikrul lil alamin, tidaklah huwa Al-Qur'an itu illa melainkan zikrun peringatan lil alamina bagi seluruh alam. Liman bagi siapa sya'a yang menghendaki minkum di antara kalian ayyastaqim untuk menempuh jalan yang lurus. Artinya kalau kita pengen menempuh jalan yang lurus, mendapatkan hidayah di atas jalan kebenaran, ya merujuknya kepada Al-Qur'an, kembalinya kepada Al-Qur'an. Tentu Al-Qur'an itu tidak difahami secara serampangan, tidak difahami sak penak udele dewe. Oh, maksud ayat ini nih gini. Oh, ayat ini berarti menunjukkan ini. Oh, ini berarti gini. Dia simpulkan sendiri, dia dia pilih sendiri terjemahannya, tafsirnya, maksudnya. Itu enggak boleh. Walaupun benar, walaupun ternyata prasangka dia, dugaan dia, pemikiran dia itu ternyata benar, itu enggak boleh hukumnya, haram. Nanti antum bisa baca dalam usul tafsir. Itu enggak boleh. Kalau udah kaitannya dengan tafsir, memaknai Al-Qur'an, maksud dari Al-Qur'an, harus merujuk kepada para ulama muktabar. Kan gitu. Kalau mau step by step kaitannya dengan tafsir, ya yang pertama kali tingkat paling tinggi ya Al-Qur'an bil Qur'an. Siapa sih orang-orang al-muttaqin itu?
Kan gitu. Surga itu seperti apa sih? Wasari'u ila jannatin wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Oh, surga itu arduhas samawati wal ard. Tafsir Quran bil Quran. Gitu. Walinya Allah itu siapa sih? Ala inna auliya Allahi, nah, kan? Dan seterusnya itu. Kemudian step di bawahnya adalah menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Kalau tidak ditemukan ada hadis yang menjelaskan secara sore, maka cari keterangan dari para sahabat, kan gitu. Karena para sahabat kan yang menyaksikan Al-Quran itu turun, berinteraksi dengan Rasulullah yang mendapatkan Al-Quran itu secara langsung dari malaikat Jibril. Artinya para sahabat itu tahu betul seluk-beluknya Al-Quran, kan gitu. Bahkan sampai sahabat siapa itu? Abdullah bin Mas'ud kalau saya tidak salah ya, kan mengatakan kalau ada orang yang lebih tahu dari saya kaitannya dengan asbabun nuzul, nanti lafal atau kalimat beliau yang pasti secara tepatnya untuk buka sendiri, ada itu di halaqat Qur'annya. Kalau ada orang yang lebih paham terhadap asbabun nuzul, di mana ayat ini turun kapan dari saya, maka saya pasti akan mendatangi dia. Artinya kan beliau bukan dalam rangka sombong, artinya pernyataan itu kan kepada generasi tabi'in. Kalau mau tahu, mau belajar asbabun nuzul, ya belajarlah kepada para sahabat yang paham betul kaitan dengan asbabun nuzul. Gitu. Maka hati-hati kalau kaitan dengan Al-Quran. Oh, ini kan ayatnya gini, berarti gini, ayatnya gini, berarti gini loh. Nah, kamu punya metode apa untuk mengistimbatkan hukum dari Al-Quran? Kan gitu. Dan hari ini banyak sekali orang-orang yang itu kan katanya Nawawi, itu kan katanya Syafi'i. Lah Al-Qur'annya enggak gitu kok, hadisnya enggak gitu kok. Loh, maksudnya piye? Emang Imam Nawawi, Imam Syafi'i itu mengeluarkan statement, menyimpulkan satu hukum, memberikan fatwa itu bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oh no, pasti berdasarkan Al-Quran dan hadis. Cuma logika dan metode berpikirnya sampai menyimpulkan hukum tersebut kita nggak nyanda, kita nggak nyampe. Nah karena kita nggak nyanda, nggak nyampe itu akhirnya kemudian kita seenak lidah kita kemudian menuduh seperti itu. Imam Nawawi kan ya menungso, aku ya menungso. Syafi'i kan ya menungso, aku ya menungso. Dia ini mangan sego, aku mangan sego. Nah ini gitu. Tapi kan siapa kita dibanding dengan beliau-beliau kan? Hari ini banyak sekali orang yang seperti itu kan. Dikasih tahu, ini kalau dalam madhab ini seperti ini, dalam kitab ini seperti ini. Kan hadisnya nggak gitu. Emang ada hadisnya Rasulullah atau pernah gini ini. Nah itu. Jadi kalau kita mau di atas jalan yang benar, di atas jalan yang lurus, bahagia dunia akhirat, yang merujuk kembalinya kepada Al-Quran sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Salafus soleh siapa? Khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Setidaknya standar kita itu 3 generasi itu. Memahami Al-Quran jangan difahami sendiri secara serampangan, apalagi sak penak udeli dewi ini berarti kayak gini. Simpulkan sendiri, ini berdasarkan Al-Quran ini. Kalau kamu nggak mau pakai metode ini, berarti kamu menyalahi Al-Quran. Hati-hati. Boleh serampangan seperti itu. Itu wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Wa ma, dan tidaklah tasyauna kalian menghendaki illa kecuali ayyasha'allah, jika Allah menghendaki, rabbul alamina. Rabbul alamin di sini sebagai apa? Badal dari Allahu. Allah itu siapa? Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Maksudnya dari ayat yang terakhir ini apa? Kita melakukan apapun kita diberi ikhtiar, tapi ikhtiar kita itu ya, pilihan kita itu ya sudah digariskan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga menjadi salah satu penjelasan terkait dengan hadis. Nah, ada hadis itu yang menyebutkan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia fal yasil rahimahu, ya kan? Menyambung silaturahim. Loh kok bisa? Bukannya rezeki dan ajal itu sudah ditentukan dari sana, kok bisa
memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Di antara syarahnya itu yang pernah kita simak ketika daurah dengan Syekhuna Syekh Labib Najib Abdullah Ghalib itu, dia menyebutkan referensi dari Syekhul Islam Ibnu Qayyim, cuma kitabnya saya lupa. Jadi maksudnya memang ada takdir-takdir itu yang mu'allak. Takdir itu yang mu'allak, digantungkan. Jadi akan ada momen di mana kita punya pilihan untuk silaturahim atau tidak. Ketika kita silaturahim, maka nanti usianya akan sekian. Kalau tidak, nanti akan sekian. Gitu. Nabi seperti itu. Jadi ya memang secara asal takdir itu semuanya sudah ditentukan, tapi memang ada beberapa takdir itu yang mu'allak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Selesai kita surat At-Takwir, kita masuk ke surat Al-Infitar. Pak Fadl dibaca dulu. Siapa ini? Siapa? Baginda boleh? Surat Al-Infitar. Ini. Dibaca dulu ayatnya lengkap sampai ayat 19, baru nanti dibaca keliling seperti biasa per ayat. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Ini marhaban bil Quran digeser dari ujung. Ini 19 ayat pas berarti. Ada dua yang enggak hadir ya. Ya. Bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Idza, apabila, as-samaa'u, langit, fatarat, terbelah. Ing fatarat, terbelah. Wa idza, dan apabila, al-kawakibu, bintang-bintang, intasarat, jatuh bertebaran. Wa idza, dan apabila, al-biharu, lautan, fujjirat, dijadikan meluap. Wa idza, apabila, al-kuburu, kuburan-kuburan, bu'thirat, dibongkar. Alimat, mengetahui, nafsun, jiwa, ma qaddamat, apa yang ia kerjakan, wa akharat, dan yang ia lalaikan. Ya ayyuhal insanu, wahai manusia, ma gharraka, apa yang menipu kamu,
birabbika terhadap Tuhanmu al-karimi yang maha mulia. Alladzi yang khalaqaka menciptakanmu, fasawwaka lalu disempurnakan kamu, fa'adalaka lalu dia jadikan kamu seimbang. Fi ayyi dalam apa saja, suratin bentuk, masya'a apa yang dia kehendaki, rabbaka rakkabak dia menyusunmu. Kalla sekali-kali jangan, bal bahkan tukadzibuna kalian mendustakan, biddin hari pembalasan. Wa inna dan sesungguhnya alaikum bagi kalian lahafidhin sungguh ada para pengawas. Kiroma yang mulia, katibina yang mencatat. Ya'lamuna mereka mengetahui ma taf'aluna apa yang kalian kerjakan. Inna sesungguhnya al-abrara orang-orang yang baik, lafi na'im benar-benar dalam kenikmatan. Wa inna dan sungguh al-fujjara orang-orang yang durhaka, lafi jahimin benar-benar dalam neraka. Yaslaunaha mereka masuk ke dalamnya, yauma pada hari ad-din pembalasan. Wa mahum dan tidaklah mereka anha darinya bighaibina meloloskan diri. Wa ma dan apakah adraka kamu tahu ma yaumu apa hari ad-din pembalasan. Thumma kemudian ma adraka apakah kamu tahu ma yaumu apa hari ad-dini pembalasan. Yauma pada hari, la tamliku tidak kuasa, nafsun seseorang, linafsin bagi orang lain, syai'a sedikit pun, wal amru dan urusan, yauma idin pada hari itu, lillahi bagi Allah. Allah merhana fi Quran. Khati talabah arsyadani wa arsyadakum ta'ala, yang perlu kita cermati, perlu jadi perhatian kita adalah ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menipu kamu terhadap Tuhanmu yang maha mulia? Apa yang membuat kita lalai? Apa yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia? Ada satu hadis disebutkan dalam Misbahul Munir, riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basoko itu ya apa? Meludah atau buang ingus, basoko itu di tangan beliau. Kemudian kalau kita ada teman kita yang kayak gitu mungkin langsung kan gitu ya. Nah ini kan Rasulullah. Setelah ditaruh di tangannya, kemudian beliau meletakkan di jari beliau. Nah basoko berarti buang ini ya, ingus ya berarti. Ditaruh di di jari beliau. Setelah itu kemudian beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, qala Allah yabna Adam anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min mithli hada. Manusia, wahai anak Adam, kok bisa kalian itu lemah tidak ingat kepadaku, padahal aku menciptakan kalian itu dari benda yang seperti ini. Warnanya kan mirip kan, dan dari segi kejijikannya kan juga coba dihadirkan bahan baku pembuatan kita itu di hadapan kita itu mesti kan kita gitu kan. Kok bisa kalian manusia lalai, lemah, tidak ingat kepadaku. Hatta idza sawaituka wa adaltuka alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Sampai ketika dari bahan baku itu
Jangan-jangan nggak ngerekam dari tadi. Nah, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, kan hatta idza sawaituka wa adaltuka. Ketika sudah disempurnakan, kemudian dijadikan seimbang, masyaita baina burdaini, kamu berjalan dengan dua pakaian atas dan bawah tentunya kan. Walil ardi minka wa idun, sedangkan di bumi itu ada lokasi yang nanti pasti akan kamu tempati. Maksudnya apa? Kuburan, ya kan? Gitu. Fajama'ta wa mana'ta hatta idza balagatit taraqi qulta, fajama'ta, kamu kumpulkan dunia, kamu kumpulkan harta, wa mana'ta, setelah terkumpul kamu cegah, kamu halangi orang lain untuk mendapatkan harta itu. Tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan sedekahnya, kan gitu. Hatta idza balagatit taraqi, sampai ketika jiwamu, rohmu sampai di tenggorokan, kulta, kamu berkata, atasaddaq wa anna awanu as-sadaqah, aku mau sedekah, padahal ketika itu sudah tidak ada lagi waktu untuk bersedekah, kan gitu kan. Makanya kan kalau dalam fikih itu ketika orang dalam kondisi sudah sakaratul maut, maka ikrar dia kaitannya dengan harta itu tidak diterima. Saya mau sedekah untuk masjid ya, mau sedekah untuk masjid. Kalau sudah di sini itu tidak diterima, tidak bisa, kan gitu. Ada satu hadis di Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwa kalau sudah sampai sini itu ya berarti harta yang dia punya itu ya sudah secara otomatis sudah berpindah kepemilikan, kan gitu. Ya, tinggal nanti ditunaikan 5 hal kaitannya dengan harta yang dia tinggalkan, kan. 1, zakatnya kalau ada zakatnya. 2, dipakai untuk menyelenggarakan jenazah dia, kan? Kalau memang kuburannya itu butuh beli, ya berarti beli, kan gitu kan. Ada loh di beberapa daerah itu kalau KTP-nya bukan KTP setempat, mau dikuburkan di daerah itu harus bayar. Ada itu. Mbahnya istri saya kemarin gitu di Semarang. Karena KTP-nya masih KTP Lamongan, Pacitan, nah, Pacitan, mau dikuburkan di Semarang harus bayar dulu berapa juta gitu. Kan gitu. Beli kafannya, lain sebagainya, pokoknya penyelenggaraan jenazah. Nah, zakat, penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang ketiga, hutang. Baik hutangnya kepada Allah atau hutangnya kepada manusia. Barangkali punya hutang puasa, itu kan bisa dibayarkan fidyahnya dari harta yang dia tinggalkan. Hutang kepada manusia, kan mungkin pernah pinjam motor, bilangnya mau diganti bensinnya dari full sampai habis nggak diisi, kan berarti utang, kan? Itu. Kalau pertama lumayan itu 50.000 sekarang, kan? Apalagi kalau motornya motor Ridho mana? Oh, nggak datang toh? Kemana nih Ridho? Aduh, kalau kayak motornya Ridho itu kan full berapa itu pertama gini? Berapa bit? Nggak tahu. Lah kamu bareng sama dia nggak ngisi pertama? 50 nggak full. Nggak angkat ya, kan gitu. Jadi zakat, kemudian tajhizul jenazahnya, dainnya, kemudian yang keempat wasiatnya. Wasiatnya, selama wasiatnya tidak lebih dari 1/3. Kalau wasiat lebih dari 1/3 maka ditangguhkan kelebihan dari 1/3-nya. Kemudian yang kelima baru nanti dibagi kepada ahli waris. Artinya dia sudah tidak punya hak apa-apa lagi terhadap harta dia, kan gitu. Hatta idza balagatit taraqi qulta atasaddaq wa anna awanus shadaqah. Maka apalagi kita orang yang setiap hari interaksi dengan Al-Quran, ya jangan sampai kita lupa, lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, surat Al-Infitor ini sama seperti At-Takwir, dibagi jadi 2 bagian. Bagian yang pertama itu sampai ayat 12. Sampai ayat 12. Ya, huru-hara hari kiamat, kemudian tadzkirah, peringatan kepada manusia. Kemudian bagian yang kedua dari ayat 13 sampai ayat 19 itu mengisahkan atau menjelaskan tempat kembalinya orang-orang baik dan tempat kembalinya orang-orang buruk.
tempat kembalinya orang-orang baik dan tempat kembalinya orang-orang buruk, sekaligus menegaskan di ayat terakhir itu bahwa nanti di hari kiamat, sebagaimana yang dulu di pertemuan sebelumnya pernah kita bahas, ya, la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Satu orang itu tidak bisa ngurusi orang lain, tidak kuasa untuk membantu walaupun cuma sedikit kepada orang lain, kan gitu. Ya, nafsi-nafsi. Bahkan Nabi Isa alaihi salam kan, sebagaimana yang dulu sudah pernah kita bahas kan, Nabi Isa pun tidak bisa bantu ibunda Maryam yang dulu melahirkan beliau. Ini sampai seperti itu. Allah a'lam bishawab. Berarti pertemuan depan kita masuk surat Al-Mutaffifin. Begitu. Qabla nahtatim yumkin fikumus su'al awil istifsar awil istibyan faddilukum qabla nahtatim wa narji ilal bait ilal hujrah la yazalu arba'una daqiqatan linnaum yakfi amla nakis daiman. Saya dulu pernah diajari sama Ustadz Hentihan. Jadi kalau di Ahmad Ali kan waktunya sempit sekali, aktivitas itu kan penuh padat nih gitu. Waktu istirahat cuma berapa, setengah jam, 1 jam. Istirahat siang itu 1 jam itu udah banyak. Istirahat siang bisa 1 jam itu udah banyak. Betul asli. Kalau antum di sini bisa istirahat 1 jam bahkan lebih, itu berarti masih belum padat kegiatannya. Itu beliau pernah nasihati kita di kelas itu. Jangan ngeluh dengan waktu tidur yang sebentar. Kalau emang kita ikhlas, kita tulus tholabul ilmi, minta sama Allah, doa sama Allah. Ini perkataan saya tidak sama plek dengan perkataan beliau ya. Intinya doa minta sama Allah. Minta sama Allah walaupun tidurnya cuma 15 menit, tapi minta sama Allah kualitas tidur yang 15 menit itu sama dengan tidur 5 jam. Minta sama Allah seperti itu. Kalau kita waktu tidur kita sempit, ya minta sama Allah biar tidur yang kelihatannya cuma 15 menit tapi kualitasnya bisa sebanding dengan 2 jam, 3 jam. Kalau secara logika manusia tidur cuma 15 menit, apa cukup untuk merefresh kembali, seger lagi untuk ngafal, untuk murojaah? Ya nek di logika, di nalar, ya rak masuk bos. Kan gitu. Tapi kan kita punya Allah, kita punya Tuhan yang maha kuasa, kan gitu. Ashabul Kahfi aja tidur berapa ratus tahun, ya kan? Mereka merasanya cuma berapa? Cuma satu malam ya. Nah, gimana itu ayatnya? Ayo, ingat nggak? Qalu labisna yauman au ba'dhu yaum, sehari atau setengah hari kan. Rasanya cuma sehari padahal berapa? Kan gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan kita bisa minta sama Allah, ya Allah, walaupun saya tidur cuma 10 menit, 15 menit, jadikanlah tidur saya yang cuma 10 menit, 15 menit ini tidur yang berkah. Kualitasnya melebihi mereka yang tidur dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Tidak masalah. Itu. Wujud? Soal? Afi? Ghair? Usman? Sehat? Ridho kemana ini? Kamar mandi? Sama? Muhsin. Nanti tak tanyanya sama siapa mereka berdua, ada urusan apa. Jelas? Nahtatim wa naktafi bihada. Nahtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.